إذا شئت سهلا اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini di hari Arafah kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu akidah. Ilmu yang menjadi kunci keselamatan kita di akhirat nanti. Ilmu yang menjadi dasar kita sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena dengan menguasai ilmu akidah, menguasai pondasi dasar, kita akan bisa membedakan mana ini yang batil, mana ini yang benar. Ini harus dipelajari, ini harus dijauhi. Ini harus dikerjakan, ini harus tidak dikerjakan, harus dijauhi oleh kita. Itu bagi orang-orang yang memang belajar ilmu akidah dan paham tentang ilmu akidah. Jadi itu adalah penyelamat kita, menjadi kunci dasar supaya kita selamat di akhirat nanti. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang perkataan mu'allif, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi apapun yang Allah Ta'ala kehendaki untuk terjadi, mesti terjadi. Kemarin kita sudah jelaskan. Dan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki untuk tidak terjadi, mesti tidak akan terjadi. Kemarin kita sudah jelaskan. Jadi seandainya pun semua manusia, semua malaikat, semua jin, saling tolong-menolong, saling membantu untuk membahayakan seseorang, dan Allah Ta'ala menghendaki untuk tidak terjadi, mesti tidak akan terjadi. Itu adalah keyakinan kita. Siapapun orang yang ingin mencoba mencelakai kita, apapun bentuk daripada penyakit, ingin menyerang kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk tidak terjadi, untuk tidak sakit, mesti tidak akan sakit, mesti tidak akan terjadi. Itu adalah keyakinan kita. Tapi jelas, yang namanya dalam Islam itu juga disyariatkan, ada istilahnya ikhtiar, usaha. Tapi usaha kita, ikhtiar kita, itu semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja Allah Ta'ala menghendaki sehat karena ikhtiar kita. Bisa saja Allah Ta'ala menghendaki kita sehat tanpa ada usaha dari kita, bisa saja. Tapi Allah Ta'ala ingin memberikan pahala kepada hambanya, barang siapa yang ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, dengan niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita. Jadi kita itu harus banyak-banyak bersyukur, karena Allah Ta'ala memberikan anugerah yang begitu banyak. Kita diberi penyakit, umpamanya diberi penyakit kemudian sabar, ikhlas, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Itu kan pahala yang Allah Ta'ala memberikan ladangnya supaya kita tanamin, supaya kita bersabar terhadap cobaan Allah, kemudian kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi semuanya itu tidak akan terlaksana para jamaah. Tidak akan bisa dilaksanakan seseorang kecuali dia belajar ilmu agama. Banyak orang yang tertimpa musibah, yang asalnya itu sehat, kemudian dia kena penyakit, yang asalnya itu kaya, kemudian dia miskin. Dia marah-marah, dia protes terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jengkel terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tahu bahwasanya apa yang Allah Ta'ala kehendaki pada hambanya untuk terjadi mesti terjadi.
Apapun yang Allah Ta'ala kehendaki untuk tidak terjadi pada hambanya, mesti tidak akan terjadi. Dia tidak tahu seperti itu. Karena dia tidak belajar. Sungguh malang orang tersebut, sungguh berbahaya orang tersebut, karena dia tidak belajar. Seandainya dia bersabar, karena pengertiannya tentang ilmu agama, semuanya itu adalah milik Allah, niscaya dia akan menjadi orang yang beruntung, niscaya dia akan menjadi orang yang selamat di akhirat nanti. Masya Allah, Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Kemarin kita juga jelaskan arti dari la haula wala quwata illa billah. La tahawula an ma'siyatin illa bihifdillah. Wa la tahawula wa la quwata ala iqamati ta'ah illa bi'aunillah. Jadi kita tidak akan bisa untuk menghindari kemaksiatan. Kita tidak bisa menghindari dari perbuatan jelek kalau Allah Ta'ala tidak menjaga kita. Berarti orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tandanya orang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tidak akan bisa melakukan ketaatan. Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa puasa tarwiyah, puasa arafah, puasa sunnah-sunnah yang lain. Karena apa? Karena Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Karena Allah Ta'ala memberikan jalan yang benar kepada kita, sehingga kita bisa belajar, sehingga kita bisa mengerti apa arti ikhlas ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah murni anugerah Allah. Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Sifat-sifat yang tidak layak baginya itu sifat apa sih? Sifat makhluknya. Semua sifat makhluk, tentunya kita tahu sifat makhluk, sifat yang ada pada diri kita, tentunya kita tahu. Kita semuanya mesti tahu, tidur sifat kita, duduk sifat kita, kemudian terlentang sifat kita, warna sifat kita. Semua sifat-sifat yang menjadi sifat makhluk, maka Allah mustahil disifati dengannya. Kalau ada seseorang yang menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat makhluknya, salah satu sifat saja, berarti telah mensifati Allah dengan sifat kurang. Mensifati Allah dengan sifat kurang. Berarti orang yang mensifati Allah dengan sifat kurang, berarti orang tersebut itu tidak mengerti prinsip, tidak mengerti ilmu akidah yang benar. Bahwasanya keyakinan yang benar, keyakinan yang hak, keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keyakinan Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluknya. Itu keyakinan yang benar, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Allah disifati dengan sifat yang sempurna yang layak baginya. Kemarin kita sudah jelaskan. Kenapa kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat kurang? Karena Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang layak baginya. Karena Al-Quran sendiri itu telah menjelaskan laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah Maha Suci. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah yang Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kemarin kita jelaskan kenapa disebut ayat ini ayat yang paling jelas tentang Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluknya secara total. Karena di situ ada adat nafi, adat yang mentiadakan. Dalam bahasa Arab itu ada kata laisa, mentiadakan. Kemudian ada syai'. Syai' itu adalah nakiroh. Nakiroh itu isim yang sesuatu yang mengandung arti umum. Umum. Syai' masuk laki-laki, masuk perempuan, masuk manusia, masuk jin, masuk malaikat. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak berfirman laisa kamitslihi malaikah umpamanya. Berarti kan tertentu kepada malaikat. Allah tidak serupa dengan malaikat. Meskipun seperti itu, seandainya firman-Nya seperti itu, Allah tetap tidak serupa dengan makhluknya, entah itu malaikat atau selain malaikat. Tapi di sini faidah yang lebih kita bisa ambil itu adalah kata syai' itu adalah nakiroh yang mengandung arti umum. Manusia masuk, hewan masuk, pepohonan masuk, batu-batuan masuk, malaikat masuk, jin masuk, langit masuk, kemudian bumi masuk. Jadi Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Sesuatu pun itu adalah semua makhluknya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk mustahil Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Ini ayat yang menjadi patokan kita untuk supaya tidak menerima ayat-ayat yang lain yang berseberangan artinya dengan laisa kamitslihi syai'. Jadi ini patokan. Ini adalah dasar supaya kita bisa memfilter orang-orang yang datang kepada kita dengan atas nama ayat ataupun hadis akan tapi bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Seperti orang yang mengatakan bahwasanya katanya Allah Subhanahu wa taala naudzubillah ada di mana-mana. Kenapa? Apa mereka tidak punya syubah? Dalil, bukan dalil tapi dalil, ada mereka. Mereka mengatakan firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Karena apa? Karena mereka tidak belajar ilmu tauhid. Karena mereka tidak mengerti ada ayat yang di situ menjelaskan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tentu kita kalau paham tentang ayat ini laisa kamitslihi syai', tentu kita tidak akan menerima ketika ada orang mengatakan kepada kita meskipun orang itu membawa Al-Qur'an, membawa ayat, meskipun orang tersebut itu membawa hadis. Kalau bertentangan dengan laisa kamitslihi syai', maka tentu kita tidak terima kalau kita benar-benar paham tentang arti laisa kamitslihi syai'. Kalau benar-benar kita paham tentang ilmu akidah yang benar, meskipun terkadang kita tidak tahu apa arti ayat yang disampaikan orang itu. Seperti wa huwa ma'akum. Apa sih arti sebenarnya? Kalau kita benar-benar paham tentang laisa kamitslihi syai', siapapun orangnya, entah itu berjenggot, entah itu pakai sorban yang besar, entah itu pakai apa lava atau udeng atau apa istilahnya, kemudian membawa ayat-ayat ataupun hadis yang bertentangan dengan laisa kamitslihi syai', seperti contohnya tadi yang mengatakan katanya firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu menunjukkan Allah taala di mana-mana, maka tentu kita akan menolaknya meskipun kita tidak mengerti apa sih arti yang benar wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kenapa? Karena kita sudah paham laisa kamitslihi syai'. Karena kita sudah paham akidah yang benar. Karena kita paham tentang akidah Rasul, akidah para sahabat yang benar, akidah para tabi'in, orang yang mengikuti Rasul, akidah para kiai kita yang benar. Karena kita sudah paham. Ini menjadi menjadi ayat yang kita kembalikan semua ayat-ayat yang lain kepada ayat ini. Atau istilahnya adalah ayat muhkamah. Ayat yang hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang seakan-akan secara zahir menunjukkan Allah Ta'ala serupa dengan makhluknya, maka kita kembalikan kepada ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Jadi ini kita sudah paham, sudah menjadi pegangan. Jangan jangan sekali kita ragu tentang bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jangan kita ragu karena ada orang datang kepada kita membawa ayat. Dengan ayat umpamanya surat Tabarak, Aamintum man fis sama. Apakah kalian tidak beriman kepada yang di langit? Kemudian ada orang yang tidak belajar tentang akidah, tidak belajar tentang ilmu yang benar, ilmu akidah, keyakinan yang benar,
ilmu Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, dia meyakini Allah Ta'ala ada di langit. Kalau orang tersebut itu belajar dengan benar, belajar dengan kefahaman, maka dia akan menolaknya. Dia akan tidak percaya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan makhluknya ada di suatu tempat, ada di langit. Kenapa? Jelas. Apa dalilnya? Enggak jauh-jauh. Kita kembalikan kepada ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Langit itu tempat malaikat. Langit itu tempat malaikat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat bersanding dengan malaikat. Itu adalah sifat-sifat makhluknya. Apa kata ulama? Artinya, arti amin tumang fis sama, man di situ yang di langit itu adalah malaikat Allah. Karena malaikat Allah itu bertempat ada di langit. Langit 1, 2, 3. Semuanya dipenuhi para malaikat. Bahkan dalam suatu hadis tidak ada, kemarin kita sudah jelaskan, tidak ada ruang kosong seukuran 4 jari. Kecuali itu dipenuhi oleh para malaikat. Sebagian ada yang duduk, sebagian ada yang berdiri, ada yang sedang rukuk, sujud, saking banyaknya. Jadi makhluk Allah yang paling banyak itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di langit, karena menurut dia berdalih dengan ayat ini, a'amintum man fis sama, berarti bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sekali lagi saya ulangi, belajar ilmu akidah kalau faham, maka dia tidak akan goyah terhadap orang yang membawa atas nama ayat ataupun atas nama hadis. Karena dia sudah mempunyai ayat yang paling jelas tentang menjelaskan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'. Wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir. Allah tidak Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Tentu mendengarnya Allah, melihatnya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau kita mendengar karena ada alat bantu, ada suara, ada angin yang membawa suara, ada telinga, tapi itu adalah sifat kita, sifat makhluk, sifat manusia. Tentunya Allah mustahil disifati dengannya. Allah mendengar, tidak butuh pada telinga, tidak butuh anggota badan, tidak butuh pada angin, tidak butuh pada suara. Begitu juga ketika dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, maka Allah melihat tidak seperti melihatnya manusia. Kalau kita melihat butuh sinar, ya kan? Butuh mata, butuh kelopak mata. Itu ada anggota-anggota badan yang membantu kita supaya kita itu bisa melihat. Kita tidak akan mampu bisa melihat kalau kita tidak mempunyai mata. Bahkan orang yang mempunyai mata pun kadang, naudzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberi nikmat yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dianugerahi anggota badan yang sempurna bisa melihat. Kita tidak akan mampu kalau kita meskipun diberikan mata, tapi Allah Ta'ala mencabut nikmatnya dari kita, kita bisa melihat. Karena kita butuh kepada mata, butuh pada sesuatu yang bisa melihat. Kita tidak akan bisa melihat meskipun ada mata, bisa melihat biasanya, tapi tidak ada sinar, tidak ada lampu. Di tengah kegelapan, kemudian di situ ada batu hitam, ada semut hitam, gelap gulita. Kita tidak akan bisa mampu. Oh, ini semut yang kecil, ini semut yang besar, ini semut yang warna merah, ini semut warna hitam. Kita nggak akan mampu. Karena kita butuh. Karena kita lemah. Karena yang lemah itu tidak akan bisa dijadikan Tuhan. Yang lemah itu tidak akan bisa dijadikan Tuhan. Karena sifat ketuhanan itu adalah maha menghendaki, maha kuasa. Itu adalah sifat ketuhanan. Makanya tidak boleh sifat-sifat makhluknya itu disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Qadim. Jadi ada istilah dalam ilmu tauhid itu ada namanya qadim. Qadim kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya tidak memiliki permulaan. Berarti selain Allah itu memiliki permulaan karena Allah yang menampakkan dia, yang menjadikan dia, yang mengadakan dia dari tidak ada menjadi ada. Berarti kalau kita punya akal sehat itu sebagai pembantu kita supaya Islam itu benar-benar agama yang diridhai Allah, agama yang hak. Itu adalah akal yang sehat. Seandainya, menurut akal sehat, seandainya ada makhluk yang tidak memiliki permulaan, berarti kan Allah tidak menciptakannya. Berarti Allah tidak menciptakannya, berarti seakan-akan orang mengatakan ada Tuhan lain. Ada Tuhan lain. Karena tidak memiliki permulaan. Karena semua makhluk itu adalah memiliki permulaan. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki permulaan. Allah ada tidak seperti sesuatu yang ada. Itu artinya. Apa artinya? Kita ada karena memiliki permulaan. Jin ada karena memiliki permulaan. Manusia ada karena memiliki permulaan. Malaikat ada karena memiliki permulaan. Langit ada karena memiliki permulaan. Surga ada karena memiliki permulaan. Karena memiliki permulaan. Siapa yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Itu adalah sifat yang harus kita, sifat Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tidak ada menjadi ada, yang harus kita tanamkan pada diri kita. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqa kulla syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah itu qadim. Apa itu qadim? Artinya tidak memiliki permulaan. Apa sih maksudnya? Maksudnya kalau kita semuanya itu kan memiliki permulaan. Semua makhluk tanpa terkecuali itu memiliki permulaan. Saya sebelum beberapa tahun yang lalu, sebelum 30 tahun yang lalu tidak ada. Yang ada ibu saya. Ibu saya sebelum 50 tahun yang lalu juga tidak ada. Yang ada adalah kakek saya. Begitu juga seterusnya. Yaitu manusia, jin, malaikat, semuanya dahulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Siapa yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada? Allah. Makanya Allah mustahil disifati dengan sifat makhluknya. Yaitu didahului dengan ketiadaan. Mustahil. Begitu juga makhluk mustahil disifati dengan sifat ketuhanan. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adanya makhluk tidak didahului dengan ketiadaan. Itu mustahil. Makanya yang namanya manusia itu hadis. Makanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu kan mukhalafatu lil hawadits. Berbeda dengan yang baru. Baru itu apa? Baru di sini adalah makhluk. Baru di sini itu adalah makhluk atau alam. Jadi ada istilah hadis, ada istilah makhluk, ada istilah alam. Itu sama. Siapa itu? Kullu ma siwallah. Semua selain Allah. Malaikat itu hadis. Jin itu hadis atau alam atau makhluk. Sama istilah-istilah dalam ilmu akidah harus tahu. Makhluk itu adalah hadis. Makhluk hadis. Jin makhluk. Kemudian manusia makhluk ataupun alam ataupun hadis. Al-hawadits itu adalah bentuk plural jamak dari hadis. Hawadits beberapa hadis. Beberapa hadis. Kenapa dinamakan baru? Kalau bahasa kita kan baru ya. Kenapa dinamakan baru? Karena tadinya tidak ada. Kemudian menjadi ada. Kan baru berarti. Baru ada. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Allah yang menampakkan semuanya. Allah memiliki sifat qadim. Artinya apa? Tidak memiliki permulaan. Tidak memiliki permulaan. Jadi hadis itu artinya memiliki permulaan.
Berarti Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan. Dalam bahasa Arabnya itu adalah al-khaliq. Yang diciptakan itu makhluk, itu adalah makhluk. Khaliq bukan makhluk, makhluk bukan khaliq. Jadi khaliq itu al-khaliq itu mempunyai sifat-sifat, yaitu pencipta, itu mempunyai sifat-sifat tersendiri. Sifat-sifat yang layak, yang sempurna, yang layak bagi al-khaliq, pencipta. Begitu juga al-makhluk. Al-makhluk itu mempunyai sifat-sifat sendiri, sifat-sifat yang khusus pada al-makhluk. Allah itu adalah al-khaliq, kita adalah al-makhluk. Allah mempunyai sifat-sifat yang layak bagi Allah, yang sempurna, yang layak bagi Allah, kita mempunyai sifat-sifat khusus bagi makhluknya. Maka tidak boleh dicampur aduk. Tidak boleh sifat makhluknya itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, sifat Allah, sifat yang sempurna, yang layak bagi Allah diberikan kepada makhluknya. Karena beda. Al-Khaliq, al-makhluk. Pencipta yang diciptakan. Qadim, al-qadim, dan al-hadith. Yang tidak memiliki permulaan dan yang memiliki permulaan. Jadi semua, katanya di sini, segala yang ada, yang masuk dalam wujud, yang asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, baik itu benda dan perbuatannya. Jadi benda, kemarin sudah kita jelaskan, benda itu ada yang benda katif, ada yang benda latif. Apa dalilnya? Dalilnya adalah alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Dan yang menciptakan wa ja'ala ay khalaqa, yaitu menciptakan kegelapan dan cahaya. Di sini yang menunjukkan bahwasanya benda itu bisa dipegang oleh tangan itu adalah langit dan bumi. Kemarin sudah kita jelaskan apa bukti bahwasanya langit itu adalah benda yang bisa dipegang oleh tangan. Ketika Mi'raj, naiknya baginda Nabi Muhammad SAW ke langit, itu kan ada pintunya itu kan, salam, malaikat salam, kemudian dijawab oleh malaikat yang lain. Ditanya, siapa kamu? Jibril. Siapa yang bersama kamu? Nabi kita Muhammad SAW. Itu kan menunjukkan bahwasanya langit itu adalah benda yang bisa dipegang oleh tangan. Begitu juga bumi. Kalau bumi sudah kita ketahui bersama, yang kita hidup di bumi tersebut, benda yang bisa dipegang oleh tangan. Benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, cahaya, kegelapan, roh kalau kita, kemudian udara, kan tidak bisa dipegang oleh tangan. Masing-masing mempunyai sifat tersendiri. Benda yang bisa dipegang oleh tangan, itu kan ada. Tadinya tidak ada. Siapa yang menjadikan ada? Allah. Benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, cahaya. Kan tadinya tidak ada. Kemudian menjadi ada. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda yang bisa dipegang oleh tangan dan tidak bisa dipegang oleh tangan. Dan sifat-sifatnya termasuk perbuatan itu kan sifat yang dimiliki oleh benda yang dipegang oleh tangan, yaitu manusia. Manusia kan bisa dipegang oleh tangan, punya sifat yang ada unsur sengaja, yang tidak ada unsur sengaja. Semuanya itu adalah Allah Ta'ala yang menciptakannya. Mulai dari zarrah hingga benda terbesar, arus, segala gerakan hamba dan diamnya, niat dan lintasan pikirannya, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai benda yang terkecil, ada namanya istilahnya dzarrah. Ini harus juga paham istilah dalam ilmu tauhid, bahwasanya ada benda yang terkecil yang bisa kelihatan dilihat oleh mata. Yang bisa dilihat oleh mata, yaitu dzarrah atau al-haba. Apa itu? Bintik-bintik kecil yang masuk melalui jendela, yang kelihatan ketika ada sinar matahari yang masuk melalui jendela tersebut, yang berterbangan, itu namanya dzarrah. Itu adalah benda yang diciptakan Allah yang terkecil yang bisa dilihat oleh mata. Ada namanya arsy.
Arsy ini itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari makhluk Allah selain arsy. Bayangkannya arsy itu dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya mas samawati sab'u fi jambil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardin falatin. Katanya 7 langit, 7 bumi tentunya dibandingkan dengan kursi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan cincin yang dilempar di padang pasir. Jadi padang pasirnya itu adalah kursi, cincinnya itu adalah 7 langit 7 bumi. 7 langit 7 bumi. Kecil sekali 7 langit 7 bumi itu dibandingkan dengan kursi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita kan sudah tahu bumi ini bagaimana luasnya. Maksudnya sampai kita tidak tahu ujungnya, berarti kan luas, sangat luas sekali. Diceritakan orang yang nanti masuk surga terakhir. Kata ulama itu nanti akan diberikan yang paling terakhir setelah dia masuk neraka, setelah disiksa Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia itu masuk surga, kemudian nanti sebelum masuk surga dia akan diberi air hayat, air kehidupan. Nanti dia akan mendapatkan pahala seukuran dunia ini yang kita tidak tahu ujungnya dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan digandakan menjadi 10 kali lipat. Itu orang yang terakhir. Bagaimana orang yang pertama? Bagaimana orang yang kedua, ketiga, keempat? Bagaimana nanti surga yang akan mereka peroleh? Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga bersama syekh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari Arafah ini kita memohon kepada Allah semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan beruntung kecuali kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang yang terakhir yang akan masuk surga akan diberikan pahala seukuran dunia ini dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu bagi orang yang terakhir. Sedangkan surga semuanya itu nanti tidak memenuhi semua arus itu nanti akan menjadi atap surga. Dan tidak memenuhi atapnya semuanya ke surga. Kayak seperti rumah, kemudian atapnya pres dengan atap dan rumahnya sama. Enggak. Jadi sebagian kecil saja nanti surga tersebut itu ada di bawah arsy. Orang yang terakhir masuk surga itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Diberi pahala seukuran dunia dan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kita di dunia ini, satu dunia aja, itu kita tidak tahu mana ujungnya. Saking luasnya, itu dilipatkan 10 kali lipat. Apalagi orang yang masuk surga dahuluan. Bagaimana itu? Dan semua surga, untuk semua orang muslim, itu tidak memenuhi atap arsy tadi. Arsy yang menjadi atap surga tadi tidak memenuhi, sebagian saja. Saking besarnya arsy. Makanya dikatakan dalam hadis tersebut 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu seperti halnya cincin yang dilempar dalam padang pasir. Cincinnya seperti 7 langit 7 bumi dan padang pasirnya itu adalah bagaikan kursi. Dan kursi dibandingkan wa fadlul kursi alal arsy kafadlil falati alal halqati katanya. Sedangkan perbandingan kursi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan cincin juga dibandingkan dengan padang pasir. Jadi cincinnya itu tadi itu adalah kursi, arsy-nya itu adalah bagaikan padang pasir. Saking besarnya makhluk Allah arsy ini, tidak ada yang mengetahui ukuran pastinya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang terkecil, benda yang terkecil, yaitu dzarrah, haba, bintik-bintik kecil tadi yang kelihatan
ketika ada sinar masuk melalui jendela, sampai yang namanya arsh, makhluk Allah yang paling besar, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bersyukur. Nanti kita lanjutkan insya Allah untuk di kemudian harinya, untuk pertemuan berikutnya tentang masalah ini. Ini saya ingin akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, bahwasanya kita ingin mengucapkan taqabbalallahu ta'atikum kulla amin wa antum bi khair. Selamat hari raya Idul Adha. Jangan lupa kita ajarkan kepada mereka-mereka, tidak semua orang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengutusmu kecuali untuk rahmat semua alam, semua jin, semua manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat, karena menunjukkan dari kegelapan menuju terang benderang, dari kekufuran menuju keimanan. Itu adalah terang benderang, itu adalah keimanan. Bisa mengetahui hak seorang orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, tetangga kepada tetangga yang lain. Tahu karena siapa? Karena Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW kita tahu bahwasanya kita diperintahkan untuk mengerjakan kewajiban. Karena Nabi Muhammad membawa sesuatu yang harus kita kerjakan, yaitu namanya kewajiban. Yang harus kita tinggalkan, yaitu namanya kemungkaran, yaitu haram, perkara yang haram. Karena Nabi Muhammad SAW rahmat. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW juga kita harus mengajarkan tentang ilmu akidah yang benar, agama Islam. Makanya kan kita harus menyebarkan agama Islam kepada orang yang belum Islam, tentu dengan hikmah, dengan sopan santun. Ini adalah bentuk rahmat dari Nabi Muhammad, dari Islam kepada orang itu. Kenapa? Karena umur kita itu tidak panjang, 70 tahun. Seberapapun orang itu kaya di dunia, paling mentok 70-80 tahun. Habis itu kemana? Ke akhirat. Akhirat di situ ada kalanya celaka, ada kalanya bahagia. Orang yang celaka karena dia tidak beragama Islam. Orang yang bahagia karena dia beragama Islam. Itu kan rahmat. Jadi kita meninggalkan sesuatu yang tidak selamanya, yaitu di dunia, untuk akhirat nanti. Dengan apa? Dengan beragama Islam. Dengan apa? Dengan akidah yang benar. Akidah baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Apapun yang dimiliki oleh makhluk mustahil dimiliki oleh Allah dari sifat-sifatnya. Apapun yang dimiliki oleh Allah, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah mustahil itu dimiliki oleh makhluknya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum ta'atana wa ta'atikum. Kulla amin wa antum bi khair. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Dan juga saya mewakili dari admin kajian bersanad pilihan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.